Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'ala wa ta'alim tazakul tazkir nafa' wal intifa' ifadah wal istifada al-asara tamasuki bi kitabillah sunnati rasul wal amalu bihi wa tawab Allah wa bih fagaba sakhatimah al-mu'ad wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa abadihi wa ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa jami'in وقدم مسرار وانوار المسلمين الصالحة وخيرات الدنيا والآخرة والنعمة فيها ونعمنا ونحمد وسلم وربنا صلى النبي إن محمد صلى الله عليه وسلم في أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. الحمد لله. Kita melanjut di pembahasan dari kitab Zubat itu nazam daripada Sofatul Zubat Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir masih di mukadimah kitab, itu tentang terakhir itu kita dibahas di mukadimah itu tentang sebagian makna daripada usuluddin, dasar aqaid, dasar daripada akidah. Jadi kewajiban mengatas sifat-sifat Allah Ta'ala, kemudian mukjizat dan karamah bagi para mukjizat bagi para nabi, yang karamah bagi para wali. Juga kewajiban menegakkan pemimpin, dan bahwasanya Allah SWT mustahil bersifat zalim kepada hambanya, dan Allah memberi pahala karena kedermawanannya dan bukan karena keberhakan hamba, dan memberi siksa karena keadilannya. Dan Allah tidak mungkin bersifat zalim karena semua milik Allah SWT. Juga bahwasanya setiap hamba itu meninggal dunia menurut apa yang sudah diketahui dari ajalnya di sisi Allah SWT. Juga hakikat kebahagiaan adalah kebahagiaan sejati di akhirat, dan kecelakaan adalah kecelakaan di zaman azali yang semua sudah Allah tentukan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Dan bahwasanya semua jasadnya hamba itu akan hancur kecuali ajbud zanab, ujung daripada tulang ekor. Dikecualikan bagi para nabi, para syahid, maka jasadnya utuh, dijaga oleh Allah SWT. Seperti juga pengecualian beberapa orang seperti yang mengamalkan surat Al-Ikhlas ketika dia sakit, kemudian juga muadzin dan sebagainya. Banyak, ada beberapa orang yang dikecualikan jasadnya itu utuh. Dan juga ruh itu hakikatnya hanya Allah yang tahu, karena Rasulullah sendiri SAW tidak membahas tentang ruh.
Hingga ketika beliau ditanya tentang roh itu, turun firman Allah SWT di surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa roh itu termasuk perkara Tuhanku, urusan Tuhanku. Dan tidak ada wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Ruhu ma akhbaru anal mustabah fa numsikul maqala anha adaba. Maka roh itu sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menahan dari maqal, daripada membahas tentang roh, karena ta'adduban bersama kepada Rasulullah SAW. Kemudian musannif menjelaskan tentang keutamaan ilmu dengan perkataan beliau rahimahullah, bagianu wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Dan adapun ilmu itu adalah paling tingginya seluruh amal. Adalah ilmu. Paling tingginya daripada seluruh amal adalah ilmu. Baik ilmu yang wajib atau ilmu yang sunnah. Ilmu yang wajib mengungguli amal yang wajib. Ilmu yang sunnah juga mengungguli pada amal lain yang sunnah. Atau bahwasanya ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Atau amal itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka amal yang wajib lebih afdal dari amal yang sunnah. Dan sibuk dengan ilmu sebelum beramal itu adalah wajib. Maka ilmu adalah paling utamanya dari yang wajib. Dikatakan ketika Rasulullah SAW ayul amali afdal qala al-ilm. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ya Rasul, apa yang paling afdal? Amal apa yang paling afdal? Maka Rasul bilang ilmu. Maka sahabat tanya, wa tilawatul Quran, bukankah membaca Quran itu afdal? Maka Rasul berkata lagi, wa hal yufhamul Quran illa bil ilm. Bukankah Quran itu baru dipahami ketika dengan ilmu? Quran itu hanya dipahami dengan ilmu. Jadi Quran sendiri memang afdalul ibadati ummati tilawatul Quran, tapi paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Quran, tapi tidak mungkin dipahami Quran kecuali dengan ilmu. Maka paling afdalnya amal adalah ilmu. Wa ilmu asna sa'iril amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah paling luhurnya dari seluruh amal, dan dia adalah dalil petunjuk dari kebaikan dan ifdal. Ilmu itu petunjuk dari kebaikan dan petunjuk dari pemuliaan. Apa maksudnya petunjuk dari pemuliaan? Tanda orang itu dimuliakan oleh Allah, orang itu diizinkan untuk menuntut ilmu. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik, apa tandanya? Allah pandaikan dia dalam masalah ilmu agama. Siapa-siapa orang yang Allah kehendaki dia menjadi baik, Allah bikin dia faqih, yufaqihu. Allah pandaikan dia dalam agama. Juga hadis tentang ilmu ini banyak. Contohnya yang sudah masyhur,
Itu yang juga disebut di kitab Risalah Jami' Aman Salaka Thoriqan yabtaghi yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti ngambah satu jalan yang yabtaghi fi ilman atau yaltamisu fi ilman, yang pada dia mencari pada jalan itu akan siapa man tadi, mencari siapa man fi pada jalan itu, thoriq itu tadi, ilman akan satu ilmu, sahalallahu maka Allah akan memudahkan lahu bagi man tadi thoriqahu atau thoriqan akan satu jalan fil jannah di surga, atau thoriqan ilal jannah satu jalan menuju surga. Kok bisa? Ya karena syaratnya surga itu amanu amilus sholihat, iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh mustahil tanpa ilmu. Ya kan? Amal soleh tidak bisa diterima kecuali dengan iman. Makanya orang kafir meskipun dia berbuat baik, nggak dinilai sama Allah karena tidak mengakui Allah SWT. Ya, nggak bisa. Saya sering jelaskan, sudah sering kita ulang, bahwa orang kafir meskipun dia baik kepada orang, nggak bisa dikatakan baik. Baik dari mana? Meskipun dia baik pada semua orang, dia menyekutukan Allah yang mencipta dia. Bagaimana dikatakan baik? Pangeran yang cipta dia, Allah yang ngasih dia semuanya, makan, minum, semua Allah yang kasih, terus dia sekutukan. Nah, iman nggak sah kecuali dengan ilmu, itu ilmu akidah. Bagaimana iman pada Allah? Apa maksud iman pada Allah? Ya kan? Maka iman tidak mungkin sah kecuali dengan ilmu. Makanya saya sering ulang ayat itu di surat Muhammad SAW. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu butuh fa'alam, butuh ilmu. Fa'alam warwasiro. Ilmuilah olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah itu butuh ilmu. Sedangkan amal soleh bergantung pada la ilaha illallah. La ilaha illallah butuh ilmu. Amal disebut soleh juga butuh ilmu. Karena amal disebut soleh itu benar sama ikhlas. Amal itu benar kalau sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Yaitu ilmu fikih. Orang sholat tidak bisa asal sholat. Ada ilmunya. Sholat butuh sesuci, toharoh. Ada ilmunya sesuci bagaimana. Hukumnya air dan sebagainya. Tapi fikih saja tidak cukup. Karena amal soleh itu meskipun sesuai dengan fikih tapi tidak ikhlas, ya tidak diterima. Amalnya sah. Maksudnya sah Pak. Kalau sudah sesuai dengan fikih, dia tidak perlu mengqadha sholatnya lagi. Sholatnya sudah benar. Tapi belum tentu diterima. Diterima itu dengan ikhlas. Nah ikhlas itu butuh ilmu satu lagi, ilmu hati. Itu ilmu tasawuf. Itu menyembah kepada Allah, itu ilmu ihsan. Anta budawa, anda kata kau menyembah pada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Butuh ilmu ihsan. Ilmu tentang kesadaran hati bahwa semua amal itu ibadahnya harusnya dilaksanakan dengan meyakini bahwa Allah itu melihat dia atau dia melihat Allah langsung berhadapan dengan Allah SWT. Ilmu ihsan, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Sehingga yang dibutuhkan adalah 3 macam ilmu. Ilmu tauhid untuk membenarkan amanu, membenarkan iman. Amil sholihat, amal disebut soleh. Benar sama ikhlas. Benar ngikuti ilmu fikih, yaitu ilmu Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, ilmu tentang tata cara sholat, puasa, sebagainya. Itu ilmu Islam. Satu lagi ilmu ihsan. Itu membahas tentang keikhlasan, tentang masalah hati. Akhlak itu ilmu ihsan. Itu ilmu tasawuf. Maka butuh 3 ilmu. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang 3 ilmu itu. Fafarduhu ilmu sifatil fardi. Maka fardunya ilmu adalah ilmu tentang sifat al-fardi Allah yang maha tunggal. Ilmu yang fardu adalah yang pertama, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah,
tentang Allah itu wujud, kidam apa makna wujud, apa makna kidam, dan seterusnya. Ma ilmi ma yahtajuhul muaddi, bersama dengan ilmu yang ma yahtajuhu, ilmu tentang sesuatu yang yahtajuhu, memerlukan hu ing ma, kepada ilmu tadi. Siapa muaddi? Orang yang menunaikan ibadah. Berupa apa? Min fardhi dinillahi fid dawami, berupa fardu-fardunya agamanya Allah, fardu-fardunya Islam. Fid dawami, yang langgeng, yang terus-menerus wajib dilakukan. Seperti apa? Katuhri, seperti bersuci, wassolati, dan sholat, wassiyami, dan puasa. Ya. Seperti ilmu tentang sesuci, karena sholat butuh suci. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang siam, puasa, itu ilmu yang terus diperlukan, karena terus harus diamalkan. Sholat, puasa wajib diamalkan. Mengamalkannya ya wajib dengan ilmu. Wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i, dan ilmu tentang baik. Wal bai'i, seperti jual beli. Lil muhtaji lit tabayu'i, untuk orang yang memerlukan kepada jual beli. Baik si penjual maupun si pembeli harus ngerti ilmunya jual beli. Mana jual beli yang sah, mana jual beli yang tidak sah. Bagaimana syarat jual beli itu? Barang yang dijual belikan harus suci, harus ya, barang yang betul-betul dimiliki, dan seterusnya. Si penjualnya, pembelinya harus sama-sama dewasa, balik. Terus ada akad sihot, ada akad jual beli. Jadi ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang sesuci, tentang jual beli, itu wajib. Karena kalau tidak ngerti ya sholatnya tidak sah, nggak ngerti ilmu puasanya tidak sah. Ya, nggak ngerti ilmu jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah, harta yang dimakan haram juga, karena diperoleh dari jual beli yang tidak sah. Wa zahiril ahkami fis shana'i, dan ilmu zahir ahkam, ilmu zahirnya hukum. Ilmu zahir daripada hukum-hukum. Ini hukum-hukum zahir. Ilmu tentang hukum-hukum zahir. Fis shana'i, dalam keahlian. Dalam kebutuhan kepada keahlian. Ya. Ini maksudnya keahlian setiap orang Muslim mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak boleh masuk dalam suatu perbuatan kecuali dia harus ngerti hukum tentang perbuatan itu. Orang mau dagang, dia harus ngerti, belajar ilmu dagang, ilmu syariat yang berkaitan dengan perdagangan. Kalau tidak, dia akan terjerumus kepada riba, mau atau tidak mau. Ya. Ini mah banyak diremehkan. Bagi ilmu muamalah, jangankan belajar ilmu muamalah tentang bagaimana jual beli, bagaimana sewa menyewa, bagaimana seperti yang kita bahas tadi pagi itu tentang persewaan, tentang menyewa lahan. Itu ilmu tentang muamalah. Itu memang agak rumit karena berkaitan dengan muamalah. Jangankan ilmu muamalah, orang sekarang diajak belajar masalah sholat saja sudah untung kalau mau. Ilmu sholat saja karena dia merasa sholat itu dilakukan tiap hari, merasa sudah bisa. Padahal kalau dibahas lagi lebih rinci, banyak yang dia belum tahu. Itu saja angel, bagaimana ngajak orang belajar ilmu muamalah, jual beli tambah sulit. Dan memang mungkin ya, karena itulah jarang yang membahas ilmu muamalah. Karena orang yang mau diajak belajar muamalah juga kadang tidak merasa perlu menurut dia. Padahal itu penting bagi dia. Orang yang berkecimpung
di jual beli, bisnis. Dia harus tahu ilmunya mana yang halal, mana yang haram. Pekerjaannya, mana pekerjaan yang halal, mana akad-akad, transaksi-transaksi yang halal. Apalagi di zaman modern ini banyak transaksi-transaksi dengan kemajuan teknologi yang terkadang kalau tidak waspada itu bisa melanggar prinsip-prinsip daripada syariat. Dan orang menggampangkan itu. Wa ilmu da'inil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Juga ilmu tentang penyakit hati. Nah, tadi kan katanya musannif ilmu tentang ilmu zahir ya. Ilmu zahir itu tentang cara wudu, cara bersuci, cara istinja, cara sholat, cara puasa, itu ilmu zahir. Nah, bukan hanya ilmu zahir, maka musannif menggabungkan juga di situ ilmu da'inil qulubi mufsidi, ilmu penyakit bagi hati yang merusak. Penyakit-penyakit yang merusak pada hati. Yang merusak lil qulubi maring hati. Ai ilmu da'in mufsidin lil qulub. Itu ilmu tentang apa? Tentang penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Kalau ujbi, seperti penyakit ujub, bangga diri, berbangga dengan amalnya dia. Berbangga dengan amal. Oh, saya sudah beramal ini, sudah beramal, dia bangga dengan amalnya. Ujub. Wal kibri, ilmu tentang kesombongan, apa? Tentang penyakit sombong supaya dia terhindar dari semua itu. Bedanya kibri sama ujub. Ujub sama kibir, kesombongan. Ya. Kalau ujub itu orang meskipun sendirian dia bisa ujub. Tapi sombong dia butuh orang lain yang disombongkan, yang disombongi. Butuh yang disombongkan, butuh yang disombongi. Yang disombongi itu, yang disombongi ya orang lain yang disombongi sama dia. Yang disombongkan bisa berupa ilmu, bisa berupa nasab, bisa berupa harta, bisa berupa jabatan, itu disombongkan. Bedanya ujub dengan kibir, kalau ujub orang sendirian masih bisa ujub. Bisa bangga diri, dia sholat. Setan datang, kalau bisa supaya orang ini tidak khusyuk sholatnya. Atau kalau bisa supaya tidak sholat. Setelah dia perangi setan itu, dia sholat, sama setan dibujuk lagi. Sholatlah, tapi cepetan. Hanya rusak sholatnya. Kalau dia perangi setan, setannya datang lagi. Dia sudah khusyuk, sama setan malah dipuji. Oh memang kamu ini orang yang sholatnya khusyuk. Akhirnya dia bangga dengan dirinya. Ujub. Dia lupa yang memberi dia kekuatan ibadah adalah Allah SWT. Ujub. Jadi orang meskipun sendirian bisa ujub. Tapi kibir, sombong, itu butuh orang yang disombongi. Itu bedanya. Ya boleh bisa juga dikatakan ujub itu bibit dari kibir, dari kesombongan. Bisa juga dikatakan begitu. Wadail hasadi, juga penyakit iri. Penyakit hasud, iri. Tidak senang kalau orang lain mendapat nikmat. Iri. Penyakit-penyakit ini bisa menghancurkan kita punya amal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iya kawal hasad. Karena hasad, ya kulul hasanat. Kama takulunal hasad. Kama takulunal hatab. Hati-hati kamu taruh sifat hasud. Taruh sifat iri itu bisa memakan kebaikanmu. Seperti api memakan kayu bakar. Orang iri sama orang, habis ibadahnya, amalnya. Digerogoti dengan sifat irinya. Maka orang sudah ngerti ilmu iman. Ngerti siapa Allah yang dia sembah. Ya, siapa Allah yang dia sembah. Bagaimana sifatnya Allah. Yang wajib diketahui. Dia sudah paham. Ngerti bagaimana cara sholat. Bagaimana cara menyembah kepada Allah. Ngerti siapa yang disembah. Ngerti bagaimana cara menyembah. Itu ilmu fikih. Ngerti siapa yang disembah. Ilmu tauhid. Dia sudah ngerti. Dia masih butuh. Dia masih perlu satu ilmu lagi. Itu ilmu tasawuf. Karena kalau dia sudah ngerti siapa yang dia sembah, ngerti bagaimana cara menyembah, tapi nggak belajar ilmu akhlak yang merusak tadi,
maka amalnya yang sudah dia lakukan bisa digerogoti, dihabiskan dengan akhlak yang buruk tadi. Ya. Makanya itu dikatakan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ada lewat satu perempuan, terus sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu perempuan Masya Allah, yaitu puasa siang hari, sholat malam hari. Habis ditanya sama Rasul bagaimana akhlaknya, perilakunya dia. Bilang, ya Rasul akhlaknya buruk. Rasul mengatakan, hiya finnar, orang itu di neraka. Karena akhlak yang buruk itu menggerogoti amal. Itu pertama. Kedua, kenapa kok bisa di neraka? Karena kalau kita perhatikan, seperti yang saya pernah jelaskan juga di kesempatan lain, ibadah yang kita suruh puasa, kita disuruh sholat, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu ujungnya adalah, tujuannya adalah perbaikan akhlak. Jadi kita tahu sholat itu, hakimin sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok ada orang sholat, tapi akhlaknya masih buruk, ya berarti ada yang konslet ya dalam sholatnya, ada yang rusak dalam sholatnya, sehingga sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti belum berhasil sholatnya. Apa yang tidak sholat, tambah nemen tidak sholat. Yang sholat saja belum tentu. Fawailun lil, celaka orang yang sholat. Yang tidak sholat tidak usah dibahas. Jadi maka keliru juga mengatakan, oh yang penting akhlaknya baik meskipun tidak sholat. Ini ucapan orang gila. Sholat itu suruhan utama dari Allah, dia laksanakan. Malah yang lain dilaksanakan. Ini kan. Kok ada orang baik tapi tidak sholat, maksudnya orang kafir. Orang kafir umpama, dia kok baik sama orang, walaupun tidak beriman, ya bisa jadi. Karena orang itu berbuat sesuatu itu ada motif. Dalam ilmu jiwa, ilmu psikologi, orang manusia itu melakukan perbuatan itu pasti ada motif. Ada sesuatu yang mendorong dia untuk berbuat. Orang kafir bisa jadi dia baik sama orang. Dia suka kasih orang. Kafir. Kok bisa? Motifnya beda. Kalau kita memberi kepada orang, insya Allah, kalau mukmin niatnya sodako karena perintah Allah. Tapi orang kafir, dia sama Allah saja menyekutukan. Maka motifnya bisa jadi ada motif-motif lain. Bisa jadi supaya dia, ya pokok sekedar kasihan. Gak ada perintah dari Tuhan. Atau sekedar dia, kayak orang lari pagi. Ada orang kepingin sehat. Terus ada ditanya, kenapa kamu jalan pagi? Oh enggak, saya cuma iseng. Iseng itu juga motif. Iseng itu juga dorongan. Yang mendorong dia untuk lari pagi itu dia iseng. Itu jawabannya. Jadi kadang memang meskipun orang, jangankan tidak sholat. Ada orang tidak beriman, tapi ya kadang kita lihat secara zahir baik sama orang. Ya bisa jadi motifnya lain, supaya dia juga dibaik sama orang. Supaya dia banyak dorongan-dorongan, bukan karena Allah. Karena dia tidak percaya betul-betul pada Allah Ta'ala. Jadi bukan tidak mungkin orang tidak beriman kok berbuat baik. Tapi juga nggak bisa dihukumi baik. Karena kebaikannya kalau dia tidak beriman, amal solehnya bergantung pada apa kalau dia tidak beriman sama Allah. Ya seperti yang saya katakan tadi. Dia baik sama orang, tapi sama pangeran yang nyipta dia sekutukan. Dia tidak betul-betul percaya kepada Allah yang mencipta dia. Meskipun dia baik dengan semua orang, meskipun dia baik dengan makhluknya Allah, tapi sama penciptanya, maka nggak bisa dibandingkan kebaikan itu sama kejahatan syirik yang dia lakukan, kejahatan kekafiran yang dia lakukan, nggak bisa dibandingkan dengan perbuatan baik yang dia lakukan pada orang. Kemudian, jadi itu kita butuh satu ilmu lagi. Itu ilmu tentang penyakit hati, supaya kita bisa menghindari, supaya amal kita tidak digerogoti dengan penyakit hati, dan supaya amal yang zahir tadi diterima. Karena seperti tadi saya jelaskan, amal soleh itu soleh, disebut soleh karena benar sama ikhlas. Nah ikhlas ini nggak ada di kitab fikih, belajar ikhlas. Ada di tasawuf.
Makanya nanti di kitab Zubat ini lengkap. Dan di banyak kitab itu ulama melengkapi. Di awal kitabnya dilengkapi dengan ilmu tauhid, dasar tauhid. Di akhir kitabnya kadang ditaruh juga dasar tasawuf, ilmu hati. Karena nggak mungkin fikih berjalan sendiri. Banyak kata Imam Ghazali di Ihya-nya, di Kitabul Ilmi, di kitab Ihya, di Kitabul Ilmi, bahwa Imam Ghazali bilang, orang yang menyangka hanya dengan fikih saja dia bisa sampai kepada Allah, maka itu majnun, itu orang gila. Kalau hanya dengan ilmu fikih saja dia menyangka dia bisa sampai kepada Allah Ta'ala, itu orang gila. Tapi harus belajar fikih, karena tanpa fikih tidak sah amal ibadahnya. Sebagaimana tanpa tasawuf, tanpa ilmu hati, masalah ikhlas, masalah niat yang ikhlas dalam ibadah. Itu juga meskipun ibadahnya sah, bisa jadi tidak diterima karena mungkin cacat dalam keikhlasannya. Wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Dan apa-apa yang selain ilmu yang disebut tadi, selain dasar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang iman. Siapa Allah itu sifatnya bagaimana Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Itu apa saja? Mukjizat, apa itu mukjizat? Akhirat, apa itu hari akhir, apa itu kematian, apa itu alam barzakh, apa itu sirat. Itu dipelajari dalam ilmu iman. Ilmu iman ya, tadi kan sudah 3 ilmu. Ilmu iman, ilmu Islam, fikih. Ya tentu bukan semua fikih, karena fikih itu ada sifatnya yang mendalam, ada sekedar dasar, ada yang pertengahan. Yang pertengahan yaitu supaya kita bisa menjawab, ada orang tanya, kita bisa jawab, kita harus belajar sampai tingkat pertengahan. Lebih dari itu cuma pengayaan saja. Dasarnya yaitu dasar yang kita butuhkan sehari-hari, itu yang fardhu ain, yang setiap muslim harus tahu. Selain dasar ilmu iman, selain dasar ilmu Islam fikih, selain ilmu tasawuf, wa ma siwa hadza min ahkami, selain dari yang itu tadi daripada hukum-hukum, hukumnya fardu kifayatin. Hukum belajarnya fardu kifayah atas manusia. Maksudnya apa? Selain ilmu dasar tadi, ilmu dasar akidah, ilmu dasar fikih, itu harus diketahui oleh setiap muslim. Ilmu dasar akhlak, ilmu tasawuf harus diketahui. Tapi selain ilmu 3 ini, 3 dasar fikih, dasar akidah, sama ilmu tasawuf, selain yang ini, contohnya apa? Mendalami fikih sampai sedalam-dalamnya, itu tidak fardhu ain, tidak fardhu atas setiap individu, tapi fardhu kifayah. Cukup di suatu wilayah ada orang yang mendalami fikih itu, sehingga yang lain bisa tanya kepada orang. Fardhu kifayah, tahu kifayah ya? Kalau fardhu ain itu artinya individu. Fardhu ain berarti fardhu atas setiap individu, setiap orang. Kifayah artinya cukup. Fardhu kifayah artinya kalau sudah mencukupi berarti yang lain gugur kewajiban. Itu fardhu kifayah. Ya. Bukan hanya itu, ilmu fardhu kifayah itu bukan hanya ilmu-ilmu hukum selain yang fardhu ain tadi, tapi kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru man fa'alah. Itu. Ini dobit fardhu kifayah. Ini apa? Ini apa? Dobit fardhu kifayah. Ya. Kullu muhimmin qasadu tahassulah, setiap yang penting, yang qasadu, yang mereka bermaksud, ayat talibuna la bi talabi, yang mereka para penuntut ilmu itu bermaksud qasadu, menuju, menyengaja, tahassulah, untuk memperolehnya. Min ghairi ayyatabiru, tanpa mereka memperhitungkan manfaalah, siapa yang melakukan itu. Maka itu adalah fardhu kifayah. Setiap yang penting, yang dituju untuk dihasilkan tanpa melihat siapa yang menghasilkan. Pokoknya ada
sudah ada yang menghasilkan. Contoh pemulasaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Tanpa melihat siapa yang melakukan itu, pokok sudah ada yang melakukan, maka tidak dosa. Termasuk ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang dibutuhkan oleh hajat, yang diperlukan oleh hajat hidup orang banyak. Ya kan? Orang butuh sandang. Ya kan? Orang butuh papan, tempat tinggal, orang butuh pangan. Ya kan? Kalau tidak gitu bisa telantar manusia. Bisa mati, tidak ada makan, tidak ada yang melindungi berupa bangunan atau berupa pakaian. Ini kebutuhan. Maka ilmu yang memenuhi hajat hidup orang banyak, ilmu tentang sandang, pangan, papan yang menunjang itu juga hukumnya fardu kifayah. Makanya termasuk ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Kalau tidak ada dokter, tidak ada yang belajar ilmu kesehatan, terancam kesehatannya manusia. Bagaimana dia bisa ibadah kalau badannya tidak sehat? Maka ilmu fardu kifayah. Yang salah, jadi nggak salah orang belajar kedokteran. Yang salah itu dia belajar kedokteran ilmu fardu kifayah, tapi nggak belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ainnya buta. Nggak ngerti gimana sesuci, nggak kenal siapa Tuhannya. Apa ilmu yang sifat yang wajib bagi Allah dia tidak tahu. Ini keliru. Bukan keliru, bukan Islam menyalahkan orang yang belajar ilmu-ilmu yang menunjang keperluan manusia. Ya kan? Semua ilmu yang menunjang hajat hidup orang banyak itu hukumnya fardu kifayah. Yang seandainya kalau tidak ada ilmu itu, orang bisa kesulitan. Bisa jatuh pada satu madorot, satu kesulitan. Maka itu hukumnya fardu kifayah. Termasuk juga boleh katakan tidak berlebihan kalau kita katakan ilmu tentang sekarang zaman ini tentang teknologi. Itu juga fardu kifayah. Dan ini juga dijadikan senjata bagi musuh Islam. Menghancurkan kaum muslim. Maka bisa jadi fardu kifayah. Jadi yang salah adalah belajar ilmu fardu kifayah sebelum selesai ilmu fardu ain. Amri ma'rufin wa nahyil munkari. Contoh fardu kifayah ka'amri ma'rufin, seperti menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa nahyil munkari, mencegah dari yang mungkar. Wa in yadhunna nahya lam yu'athiri. Meskipun yadhunna, menyangka siapa orang tadi, syakhs tadi, an-nahya akan larangan tadi, lam yu'athiri, tidak berpengaruh. Meskipun dia menduga larangan dia tidak berpengaruh. Jadi tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun setelah amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu tetap saja begitu. Tidak berpengaruh. Tetap wajib, minimal gugur kewajiban dia sudah menyampaikan. Walaupun orang yang diamar ma'ruf dinahi mungkar kok tidak mempan, itu bukan urusan dia. Yang pasti dia wajib tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Ahkamu syar'i sab'un tuqsamu. Hukum syariat Allah itu sab'un tuqsamu. Ada 7. Itu dibagi. Al-fardu wal mandubu wal muharram. Itu fardu, mandub, sunnah, muharram. Yang diharamkan. 1, 2, 3. 1 fardu, kedua al-mandubu yang dianjurkan, ketiga al-muharramu. Yang diharamkan atau mahdzur atau haram. Wa rabi'ul makruhu tsumma ma'ubih. Yang keempat al-makruhu yang dimakruhkan, yang dibenci. Tsumma ma'ubih, kemudian yang dibolehkan. Boleh, tidak berpahala, tidak berdosa. Wasadisul batilu waqtim biswai. Sedangkan yang keenam, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah mubah, ma'ubih, apa yang diperbolehkan tidak pernah tidak dosa. Wasadisu yang keenam al batilu batil, sesuatu yang batal atau fasid atau batil atau rusak.
Yang keenam, waqtim bis-shahih, dan tutuplah olehmu yang ketujuh dengan as-shahih, dengan yang sah. Ada batil, ada sah. Ada batal, ada sah. Apa pengertian itu? Itu pengertiannya masing-masing. Wal fardu ma fi fi'lihi thawabu, kaza ala tarikihil iqabu. Wal fardu, maka ada pun yang fardu itu adalah ma fi fi'lihi thawabu, adalah apa-apa yang dalam perbuatannya itu ada thawab, ada pahala ganjaran, jaza di akhirat. Kaza demikian pula ala tarikihil iqabu, begitu pula atas yang meninggalkannya itu ada iqab, ada hukuman bagi yang meninggalkannya. Fardu adalah yang kalau dikerjakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Wa minhu mafrudun 'alal kifayati karoti taslimin minal jama'ati. Wa minhu, dan diantara yang fardu, dan ikut setengah saking fardu utawi mafrudun 'alal kifayati, adapun yang difardukan atas kifayah. Termasuk bagian dari fardu adalah fardu kifayah, bukan hanya fardu ain. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu fardu ain. Ya. Sholat Jumat itu fardu ain bagi laki-laki yang merdeka. Di antara yang fardu itu ada fardu kifayah. Seperti apa? Kalau ditaslimin, seperti menjawab salam minal jamaati, dari sekelompok orang. Ya. Hukum memberi salam sunnah, hukum menjawab salam wajib. Kalau satu lawan satu, yang memberi salam satu, yang menerima salam satu, maka fardu ain dia menjawab. Ya kan? Tapi kalau yang memberi salam satu orang, yang disalami jamaah sekelompok orang, cukup sebagian saja menjawab, itu fardu kifayah. Termasuk tadi sudah kita bahas, termasuk fardu kifayah adalah mendalami ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid yang lebih mendalam, supaya menolak syubhat-syubhat orang mengenai tentang akidah. Maka didalami ilmu akidah itu perlu didalami oleh sebagian orang, supaya kalau ada syubhat, ada yang bisa menjawab. Ilmu fikih harus didalami supaya orang lain bisa tanya sama dia. Ilmu tasawuf perlu, karena setiap orang tidak mungkin lepas dari penyakit hati. Setiap orang tidak mungkin lepas dari penyakit. Wajib. Dan di situ Imam Ghazali menyinggung pilihannya, orang terkadang sibuk dengan ilmu fardu kifayah, tapi melupakan ilmu fardu ain. Yang beliau maksud adalah ilmu masalah hati. Yang itu hukumnya fardu ain, tapi dia sibuk mendalami ilmu fardu kifayah. Itu digambarkan sama Imam Ghazali di Ihya seperti orang yang melihat di baju orang lain ada kalajengking, di bajunya sendiri ada kalajengking, dia sibuk mengusir kalajengking dari tubuh orang, dia lupa di dalam tubuhnya ada kalajengking. Ini tidak dilarang orang belajar mendalami ilmu fikih. Tapi jangan melupakan ilmu fardu ain, terutama ilmu tasawuf yang itu sudah banyak dilupakan orang. Makanya Imam Ghazali beliau merasa perlu untuk menghidupkan kembali ilmu agama, sehingga menulis Ihya'i Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud oleh beliau adalah ilmu hati, yang orang lain sudah menyepelekan ilmu itu zaman itu. Maka beliau membuat Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Sunnatul mutabu man qad fa'alah. Adapun sunnah itu adalah al-mutabu, yang diberi pahala, man qad fa'alah. Opo sopo wonge diberi pahala, siapa orangnya yang qad fa'alah. Utawi sunnah iku al-mutabu, itu yang diberi pahala dan ganjar. Sopo wonge man qad fa'alahu, siapa orang yang sungguh telah melakukan sunnah tadi, atau melakukan al-mutab tadi. Walam yu'aqab imru'un in ahmalah, dan tidak disiksa, tidak dihukum siapa imru'un, siapa seseorang, in ahmalah, apabila dia meneledorkan.
Jadi sunnah itu yang diberi pahala kalau orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa. Jika seorang itu ahmalah, meneledor atau meninggalkannya. Tidak disiksa ya. Jika orang meninggalkannya, bukan berarti tidak apa-apa, tapi tidak disiksa. Atau dengan kata lain, dia rugi. Meskipun tidak disiksa, dia minimal kehilangan pahala kalau dia tidak melakukan sunnah. So, kalau sudah dari awal ditanamkan sunnah itu kalau ditinggal tidak apa-apa. Hanya orang meninggalkan sunnah. Ya memang tidak apa-apa dalam arti tidak disiksa. Tapi dia kehilangan. Wa minhu, dan iku setengah saking sunnah. Masnunun ala kifayati. Utawi adapun yang disunnahkan atas kifayah. Kalbat ibis salami min jamaati. Seperti memulai salam dari sekelompok orang. Ya. Ya. Jadi di antara sunnah itu ada disebut apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Di antara sunnah itu ada yang disebut sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah contohnya? Contoh memulai salam dari jamaah. Tadi sudah kita bahas, memulai salam hukumnya sunnah. Kalau yang memulai salam itu serombongan orang, maka sunnah saja satu dari kelompok orang itu untuk memulai salam kepada kelompok yang dia temui yang lain. Sunnah kifayah. Tapi yang dapat pahala cuma yang memulai salam. Cuma tidak kelompok jamaah tadi tidak terkena hukum makruh karena sudah ada yang memulai salam. Itu sunnah kifayah. Seperti contohnya sunnah kifayah kurban. Kurban itu sunnah kifayah dari satu keluarga. Tapi yang dapat pahala ya yang kurban saja. Cuma gugur kemakruhan dari keluarga itu ketika sudah ada yang berkurban. Jarang sunnah kifayah ini contohnya. Fardu kifayah masih banyak. Amal haramu fatawabu yasulu. Adapun yang haram maka fatawabu yasulu. Maka pahala akan diperoleh. Adapun yang haram itu adalah yang diperoleh pahala ditarikin bagi orang yang meninggalkannya. Meninggalkan haram dia dapat pahala. Wa asimun, dan berdosa man yaf'alu, siapa orang yang melakukan. Tapi dapat pahala bagi orang yang apa? Meninggalkan yang haram kalau meninggalkannya karena Allah. Ya kan? Kalau meninggalkannya bukan karena Allah ya Anda dapat pahala. Ya orang minum minuman keras dulunya, terus obat, atau sampai kena penyakit, dia pergi ke dokter. Dokter bilang ini nggak boleh lagi minum, dilarang sama dokter. Dia nurut, nggak minum obat keras, tapi bukan karena Allah, karena larangannya dokter. Dia ada dapat pahala. Jadi yang dimaksud sawabu yasulu, pahala itu bisa diperoleh dari yang haram kalau tarikin bagi orang yang meninggalkan yang haram karena Allah. Karena imtisalan. Karena melaksanakan perintah Allah. Maka baru dapat pahala. Dosa yang mengerjakannya, orang yang mengerjakan yang haram. Wabailul makruhi lam yu'adzabi, dan pelaku yang makruh itu tidak disiksa. Yang melakukan yang makruh itu tidak disiksa, lam yu'adzabi,
Bal in yakufa, akan tetapi jika yakufa, jika dia mencegah diri, limtithalin, karena melakukan perintah Allah, yusabi, maka dia diberi pahala. Jadi yang makruh itu adalah sesuatu perbuatan yang kalau dikerjakan tidak disiksa, tapi kalau ditinggalkan karena Allah, yang makruh tadi dia dapat pahala. Khusama yubahu bistiwa'i al-fi'lu wa tarku 'ala sawa'i. Khusus dan dihususkan mayubahu, apa-apa yang dibolehkan yang mubah, bistiwa'i dengan kesamaan. Itu bisa juga dibaca bistiwa'il fi'li wa tarki atau bistiwa'i al-fi'lu wa tarku. Bistiwa'i dengan kesamaan. Kesamaan apa? Itu al-fi'lu wa tarku alas sawa'i, kesamaan rupane istiwa itu utawi al-fi'lu, adapun melakukan dan meninggalkan itu alas sawa'i, berada pada batas yang sama. Baik mau melakukan atau meninggalkan itu sama dalam tidak adanya pahala dan tidak adanya siksa dalam meninggalkan. Tapi lakin ada tapinya. Yang mubah ini kan tadi kan dikatakan melakukan atau meninggalkannya sama. Lakin akan tapi idza nawa bi aqlil quwa, lakin idza nawa bi aqlil quwa, akan tapi apabila niat seseorang itu dengan makannya al-quwa ing kekuatan, niat untuk mendapat kekuatan untuk ibadah, ditaatillah untuk taat pada Allah, lahu, maka iku kadue syakhs tadi makot nawa utawi apa-apa yang telah meniatkan siapa syakhs tadi. Jadi kalau dia niat dengan makannya untuk mendapat kekuatan taat pada Allah, dia dapat pahala dari yang dia niatkan sesuai dengan niatnya. Walikul imri'in manawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Dari sini ya kan, bahwa yang mubah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi berpahala kalau diniatkan ibadah. Jadi yang mubah seperti makan minum seorang itu mubah, itu bisa jadi sunnah pahala kalau diniatkan ibadah. Dimakan minum, kalau diniatkan ibadah dapat pahala. Kemudian, tapi yang mubah saja. Adapun yang makruh atau yang haram, yang dilarang, maka tidak bisa dirubah menjadi ibadah. Yang haram, yang makruh, meskipun niatnya baik atau umpama dia niatkan apa, tetap tidak bisa. Tidak bisa berubah jadi ibadah. Orang melihat wanita yang bukan mahramnya, oh saya niatnya tafakkur, dapat pahala. Dosa, tetap dosa. Niatnya tafakkur kepada ciptaan Allah, dosa. Jadi yang haram meskipun dengan niat apapun tidak bisa berubah menjadi ibadah. Yang bisa dirubah jadi ibadah itu yang mubah. Yang sunnah sudah otomatis dapat pahala asal dia niatnya ikhlas. Yang wajib sudah otomatis dapat pahala kalau niatnya ikhlas. Yang mubah, yang tidak ada pahalanya pada dasarnya, bisa jadi pahala kalau diniatkan yang baik. Yang haram, yang makruh tidak bisa, meskipun niatnya baik. Wabil mu'amalati mata rotabat. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fi mahakama. Adapun yang sahih, yang sah dalam ibadat itu adalah fama wafaqa, itu adalah apa-apa yang wafaqa, yang bersesuaian apa ing syar'allah, kepada syariatnya Allah Ta'ala, fi mahakama, dalam apa-apa yang menghukumi apa syariat Allah itu. Ya. Jadi yang sah dalam ibadah itu apa? Yang wafaqo, yang menepati, yang bersesuaian dengan syariat Allah.
Itu yang sah dalam ibadah. Ibadah itu mas, sholat, puasa itu ibadah. Sah, sahih. Sahih dalam ibadah itu maksudnya sholatnya berarti sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu sahih dalam ibadah. Wabil muamalati, sedangkan sahih dalam muamalah. Wabil muamalati mata rotabat alai atarun bi akdin tabatat. Adapun sahih dalam muamalah, dalam akad itu mata rotabat, itu adalah apa-apa yang terakibatkan alaihi atasnya atas ma apa azharun atau apa bekas-bekas atau pengaruh biakdin dengan akad sabatat akad-akad yang tetap. Jadi kalau sahih, sah dalam muamalah, sahih dalam muamalah itu adalah sesuatu yang tarot tabat, sesuatu yang berakibat atasnya atharun, yang berakibat atas ma apa pengaruh dengan akad, karena akad yang dilakukan. Contoh apa? Jual beli itu dikatakan sahih kalau berpengaruh. Apa pengaruhnya jual beli? Sahnya orang untuk mentasarufkan, mendayagunakan apa yang dia sudah jual belikan. Si penjual mendapat ongkos apa harganya, si pembeli dapat barang yang dia beli dan sama-sama boleh menggunakan. Itu asar. Tahu? Bolehnya dia menggunakan itu kan asar, bekas dari akad jual beli. Maka sahih dalam muamalah itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh bekasnya tadi. Itu sahih. Kalau sahih dalam ibadah, itu berarti ibadahnya sudah sesuai dengan syariat. Maka itu dikatakan sholatnya sah. Muamalah, contoh jual beli dikatakan sah kalau sudah berakibat kepada, atau sebaliknya, jual beli yang sahih itulah yang berakibat kepada asar, bekas-bekas tadi. Jadi akad nikah, kalau sahih maka dia ada asar. Itu bolehnya dia berkumpul dengan istri yang sudah dia akad. Jadi sahih dalam muamalah itu adalah sesuatu yang terakibatkan atasnya, berakibat atasnya atas ma apa asarun, bekas-bekas pengaruh daripada ya, pengaruhnya muamalah tadi, pengaruhnya ma tadi. Mata rotabat alai atharuh, sesuatu yang berakibat atasnya apa pengaruhnya. Asar itu apa? Pengaruhnya itu apa? Yaitu sesuatu yang mana muamalah itu disyariatkan untuknya. Jual beli disyariatkan untuk saling memiliki apa yang sudah dia akadkan. Itu asar. Asar itu apa? Suatu tujuan yang disyariatkan muamalah itu untuknya, itu asar. Jual beli disyariatkan untuk tamalluk. Jual beli itu disyariatkan untuk memiliki sesuatu. Maka dikatakan sah ketika dia berpengaruh, yaitu dalam hal bolehnya dia mendayagunakan apa yang sudah dia jual belikan. Wal batilul fasiduli sahih. Sedangkan batil itu lawannya sahih. Batil itu lawannya sahih. Ya. Batil lawannya sahih. Wal batilul fasiduli sahih. Batil itu adalah al-fasid, adalah yang rusak. Sesuatu yang batil itu adalah sesuatu yang rusak. Li sahih, yang mana dia adalah diddun li sahih, adalah lawan terhadap yang sahih. Bahwa ladzi ba'du surutihi fukid, yaitu yang sebagian syaratnya itu kehilangan, fukid, yang hilang sebagian syaratnya, yang tidak memenuhi sebagian syarat.
Ya. Oh ya, jadi batil itu adalah al-fasid yang rusak. Ya Pak, lawannya sahih. Apa itu? Yaitu yang kehilangan syarat. Itu namanya batil. Sholat, kalau kehilangan sebagian syaratnya, maka dikatakan sholatnya batil, tidak sah. Jadi batil itu sesuatu yang kehilangan syaratnya. Kalau jual muamalah berarti batil itu dikatakan muamalah batil, dikatakan muamalah itu batil kalau tidak bisa, artinya dia tidak bisa berakibat. Contoh jual beli batil, maka dia tidak bisa berakibat dalam kepemilikan yang sah. Kalau jual belinya batil. Kalau dalam ibadah dikatakan batil kalau kehilangan syarat. Wastasni maujudan kama lau udima, dan kecualikanlah. Maksudnya kecualikan dari apa? Kecualikan dari yang batil. Dari yang batil tadi maujudan, sesuatu yang ada, kama lau udima, sebagaimana sesuatu yang tidak ada, sebagaimana lau udima, seandainya tidak ada sesuatu itu tadi. Kawajidil ma'i idza tayammama, seperti orang yang menemukan air jika dia tayamum. Yaitu orang walaupun ada air, dia ada sakit yang menghalangi dia memakai air. Maka itu maujudan kama lau udima. Ya kan? Ada seperti tidak ada. Atau i'ta'ul maujud hukmal ma'dum. Memberikan kepada yang tidak ada. Memberikan kepada yang ada hukum ketiadaan. Contoh, ada air, tapi orangnya yang berhalangan untuk memakai air. Itu maujudan kama lau udima. Ada seperti tidak ada. Karena meskipun ada air, dokter melarang dia memakai air. Maka ini tidak bisa dikatakan batil. Makanya dikatakan istasni, kecualikanlah yang ini. Loh, kok orang sakit sholat dengan tayamum kok sah? Katanya batil. Kan tadi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Toharo itu kan air yang suci mensucikan. Kok bisa sah? Wastasni, ini pengecualian. Itu sesuatu yang ada seperti tidak ada. Adanya air dihukumi seperti tidak adanya air karena dia tidak mampu menggunakan. Maka istasni, kecualikanlah ini dari yang batil. Jadi ini nggak bisa dikatakan batil, tapi pengecualian. Karena adanya sesuatu syarat sama dengan tidak adanya. Ada air yang, karena syaratnya toharo kan dengan air yang suci. Ada, tapi seperti tidak ada karena dia tidak bisa pakai. Itu dikecualikan, tidak bisa dikatakan batil. Wa minhu ma'dumun kamaujudin musil. Wa minhu, dan itu setengah saking istisna. Setengah dari, dan termasuk mustasna, termasuk yang dikecualikan adalah ma'dumun kamaujudin. Suatu yang tidak ada, tapi seperti suatu yang ada. Musil, yang dicontohkan. Dicontohkan dengan apa? Kadiatin, dicontohkan seperti diat, denda. Turosu, yang diwariskan. Ansyaksin, dari seseorang yang kutil, yang terbunuh. Seseorang yang terbunuh. Seseorang yang terbunuh. Sesuatu yang tidak ada seperti sesuatu yang ada. Contoh apa? Denda yang diwariskan dari seorang yang terbunuh. Orang terbunuh, kalau keluarganya memaafkan, dia bisa menerima denda berupa 100 ekor unta. Keluarga terbunuh, keluarga si korban bisa menerima pembayaran dan denda dari si pembunuh. Orangnya kan sudah mati kan yang terbunuh. Tapi denda itu seolah-olah kan enggak. Waktu orang terbunuh itu 100 ekor unta itu ada belum? Belum ada. Tapi dia denda karena orang itu terbunuh. Seolah-olah itu kan warisan dari orang yang terbunuh. Padahal ketika terbunuh dia tidak ada. Itu.
Ma'dumun kamaujudin. Suatu yang tidak ada tapi seperti suatu yang ada. Seolah-olah satu ekor unta itu ada ketika dia terbunuh. Sehingga dianggap seolah seperti harta waris. Ini batil dalam syariat. Sebetulnya kan batil, tidak boleh. Suatu yang tidak ada, sebetulnya hukum aslinya. Suatu yang tidak ada, belum dimiliki waktu apa? Waktu si orang yang mati itu belum mati, dia belum memilikinya, itu bukan termasuk harta waris. Contoh gampangannya kalau di masyarakat kita, ada orang kasih uang duka. Ya, nyelawat itu. Kadang orang kan ngasih uang, ngasih beras, ngasih. Ini bukan miliknya orang yang mati. Orang yang mati sudah mati, tidak ada harta warisnya tuh, harta yang dia tinggal. Ini nggak masuk ini, tapi denda itu masuk seolah-olah itu harta waris yang diwariskan pada ahli warisnya si terbunuh, si korban. Ya. Sebab pada dasarnya sesuatu yang belum ada waktu dia mati itu nggak termasuk harta waris. Tapi ini kok seolah-olah dimasukkan, ini pengecualian. Tidak ada tapi seperti ada. Padahal syaratnya harta waris itu adalah harta yang sudah dimiliki sebelum dia mati. Dimiliki oleh si muwaris, si orang yang mewariskan harta sebelum dia meninggal. Itu harta yang dinamakan tarikah, yang dinamakan harta pusaka, harta peninggal. Tapi di sini denda dari orang yang terbunuh tadi sebetulnya kan tidak masuk syarat untuk menjadi harta pusaka. Tapi dikecualikan dalam masalah. Karena ada nas dari hadis tentang ahli warisnya si terbunuh tadi. Sehingga syariat tetap menganggap itu harta waris seolah-olah. Kan maka dianggap ma'dumun kamaujudin. Tidak ada tapi dianggap ada. Di naskah yang lain itu bukan wastasni tapi wazida itu. Di syarahnya itu di bawah. Wazida maujudun kama lau udima. Ya. Di bawah syarah. 17 bawah. Ya. 17 bawah itu loh. Wazida. Hah? Ya kan? Wazida maujudun. Wazida alama sabak. Dan ditambahkan atas apa yang telah lalu. Yang telah lalu itu apa? Yang telah lalu itu 7 tadi. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, sohih, batil. Itu kan 7. Ditambah atas yang 7 itu, ditambah atas yang 7 tadi, maujudun kama lau udima. Sesuatu yang ada, yang dianggap seperti tidak ada itu. Lil qorofi. Itu. Sumazah dan nazim itu di atasnya wazidah itu. Sumazah dan nazim ala sohih wal batil, tabaan lil qorofi itu. Kemudian menambah si penazam atas sohih dan batil, karena mengikuti pendapat Imam Qarafi, salah satu ulama Malikiyah, at-takdiratis syariah. Menambahkan apa? Menambahkan berupa takdiratis syariah, pengkira-kiraan syar'i. Yaitu dorbani ada 2. Yang pertama, i'ta'ul maujud hukmal ma'dum. Memberikan sesuatu yang ada hukum sesuatu yang tidak ada. Seperti tadi itu. Jadi orang yang menemukan air tapi dihukumi seolah air itu tidak ada. I'ta'ul maujud hukmal ma'dum. Wa minhu ay, itu di halaman 18 atas. Wa minhu ay mimazida. Dan iku setengah saking kang den tambahkan. Setengah saking kang ditambahkan. Iku ma'dumun ka maujudin. Itu sesuatu yang tidak ada tapi seperti ada. Itu di sebelum kitab Thaharah itu 3 baris sebelum kitab Thaharah. Wa yujadu fi ba'din nusahi badalu qawlihi wazida wastathni itu. Dan didapati di sebagian naskah sebagai ganti ucapan penazam wazida diganti dengan wastathni. Sehingga nazomannya di kitab-kitab itu wastathni maujudan ka maujud. Wastathni ma'duman ka wastathni maujudan ka ma'dumin. Wastathni maujudan ka ma lau udima. Ya. Kawajidil ma'idha tayammama. Tapi di naskah lain bukan wastasni tapi wazida. Wazida ma'dumun wazida maujudun kama lau udima.
Jadi di naskah lain didapati sebagai ganti perkataan wazida wastasni. Wa wajhu istisnaihima, dan alasan atau sisi istisna pengecualian keduanya tadi apa? Keduanya itu makdumun ka maujudin atau maujudan ka makdumin, ya. Itu dua-duanya. Sisi pengecualian keduanya di anahuma atau bitil batil. Bahwasanya keduanya berada beserta ketentuan batil. Di anahuma fukida ba'du surutihima. Sebab kedua-duanya telah kehilangan sebagian syarat dari keduanya. Fandafa'a qaulu ba'dihim inna ulama istisna. Maka tertolaklah perkataan sebagian ulama bahwasanya di sini tidak ada makna bagi istisna di sini. Wa hadzani durbani bil khitabil wada', dan dua macam ini termasuk khitab wada', bukan termasuk hukum walaysa hukmain. Wa hadzal baitani sakitoni, dan dua bait ini yang terakhir, itu dua bait yang terakhir itu wastasni dan wa minhu itu sakitoni gugur min katsirin minan nusakh, dari kebanyakan dari naskah-naskah. Wa hadza akhiru ziyadatin nazim al-mutawalla, ini akhir daripada tambahan si penazam yang berturut-turut. Wallahu a'lam. Kitabut Thaharah di sini. Wallahu a'lam. Sirul Fatihah.